Oh, karena takut merusak warranty. Takut jadi warrantinya hilang. Wah, jadi mundur lagi tuh. Padahal udah nggak betah juga nih sama berisiknya mobil nih dalam mobil gitu. Wah, itu kan. Wah, ya sudah lagi tuh pikir. Sudahlah lagi. Syarat dan ketentuan berlaku. Ini kayaknya Om Bob memang sabar banget ya. Nah, jadi ya mau gimana lagi ya Om ya. Cuman minimum gini, kembali ke tujuan awal aja tuh. Ya, balik bahwa lagi. tujuan awal, dan gara-gara seperti itu, bukan gara-gara ya. Jadi akhirnya di mobil saya bilang ke ini, mau pergi kemanapun yang deket-deket pakai mobil ini nih. Ke Indomaret pun pakai. Oh, biar nggak rugi dong. Biar nggak rugi. Maka baru dosen kalau pokoknya ke Indomaret mau kemana aja pakai aja mobil gitu loh. Karena udah nggak ada expect untuk dijual lagi lah istilahnya. Iya. Karena jadi, dijual lagi warranty hilang, gimana? Warranty hilang udah gitu. Emang tadinya nggak dibaca itu Om? Nggak ada. Jadi kan tulisnya cuman itu dia, karena mungkin karena mobil ini baru mau launching, jadi itu tidak disampaikan sama para sales. Itu nggak ada tanda tangannya. Nah, ya setelah kita STK baru tuh. Aduh, makanya itu mungkin pengalaman, mungkin kalau mau beli mobil baru harus detail, nanya harus cerewet memang. Apalagi yang baru launching ya. Harus cerewet. Misalnya dia bilang ini nanti warrantinya 8 tahun. 8 tahun itu ada batasan kilometer nggak? Itu nggak. Terus syarat ketentuannya berlaku nggak? Jangan-jangan 8 kilometer dengan maksimum mobil nggak boleh diisi apa-apa, misalnya nggak boleh ditaruh apa-apa gitu kan. Ya, itu kita harus, itu ternyata harus teliti, harus cerewet juga memang beli Terus, mobil. Kemarin saya dibilang setahun nggak boleh lebih dari 30.000 km, bener nggak tuh? Ya, nggak boleh lebih dari 30.000 km. Kalau kelebihan, poin juga. Oh juga, makanya lihat lagi. Banyak larangannya. Banyak larangannya. Ya, itu nggak boleh lebih dari 30.000 km dan dipakai wajar. Oh. Jadi untuk Grab, untuk kita nge-Grab nggak boleh. Oh. Aduh. Nggak boleh tuh, itu loh. Oh, ada lagi Om, satu tuh Om. Yang bukan ekspektasi ya, mungkin ini agak ini. Masih ada lagi nih. Masih ada lagi tuh satu Om. Jadi rupanya kan waktu itu kan mobil baru dong, ngecek dong. Iya. Kunci-kunci, terus apa dongkrak gitu kan. Wah, ini ban serepnya kemana nih mobil kan? Emang nggak dikasih tahu? Enggak dikasih tahu. Ban serepnya kemana? Lihat di buku ini, nggak ada. Oh, ban serepnya. Oh, pas ngeliat, oh ternyata memang nggak dikasih ban serep Om, karena takut jadi beban kan. Karena kan ini mobil listrik harus ini beban. Nggak dikasih ban serep, dikasihnya adalah repair tire kit gitu loh. Jadi kalau misalnya bannya kempes, bocor halus, kita masih bisa mompa sendiri, dia nambel sendiri. Tapi kalau misalnya bocornya gede, ya lu harus calling towing tuh. Kalau repair tire kit ya bisa mengatasi Towing atau derek. Aduh. Jadi ya itulah. Ya sudah lagi tuh, ya sudah berarti. Lagi. Kita ngomong-ngomong keluar sini apa ini ya, mau putar balik ya? Putar balik Cinere, sini aja Cinere. Ini ya kalau itu ya. Cinere. Nah, ini bisa kalau mau main golf di Pangkalan Jati, keluarnya sini nih Om. Oh gitu. Iya. Sini nih. Deket lah ini. Atau juga bisa dari situ tuh sebenarnya Pamulang. Mesti pakai ini Om biar gak rugi. Nah iya tuh, jadi harus yang dipakai. Tapi mobil ini ada lagi Om. Sekali tuh, karena udah obsesinya pokoknya kemana-mana harus bawa mobil ini gitu kan. Pengen golf kan. Nggak muat harus di golf Om. Serius? Harus direbahin dua-duanya, bangku belakangnya pun taruhnya harus diserong. Nggak muat ini? Nggak muat, karena belakangnya ya kita rebahin, dua-duanya rebahin, terus diserong sedikit. Atau kotaknya diangkat kali Om? Kan dia di dalam tuh. Nggak bisa, justru harus ada kotaknya biar rata. Karena kalau dari dalam, kan kalau kita rebahin nggak bisa, kalau ini tingginya nggak bisa.
tingginya nggak masuk. Nggak masuk. Rebahin nggak masuk. Diginiin nggak masuk, horizontal. Jadi harus begini nyerong. Oh, Itu loh. jadi kalau yang mau main golf jangan pakai ini ya. Jangan kayaknya. Kayaknya jadi ribet. Waktu itu mau main golf agak jauh lagi tuh ke Bogor, Om. Tapi bela-belain. Ya kita giniin, terus taruh, ya sudah kita bela-belain bawa stick golf di belakang gitu loh. Tapi dari AC, elektrik semua nggak ada masalah ya, Om? Nah, AC-nya ya itu lagi-lagi. Mau AC apa tuh pengalaman kalau brand China, AC dingin banget. Oh gitu? AC-nya dingin banget. Repotnya kalau kita pengen nggak dingin. Oh, Nah, bisa? makanya bisa. Jadi, nah ini mungkin pengalaman. Jadi, menurut Om ini kalau kita gedein makin dingin atau makin nggak dingin? Kalau ketiga makin dingin, mungkin suhunya kan makin kecil. Makin kecil kan? Nah, karena ini kan ditulisnya 3, 4, 5. Nah, Iya. kemarin ini kita, wah ini dingin banget nih. Waktu di sini, aku kecilin deh ke sini. Pikir ini biar nggak dingin. Ternyata malah tambah dingin. Makin dingin. Itu, kok makin dingin? Nggak taunya ini kalau mau nggak dingin, aku lagi gini nih gitu loh. Nggak ada derajat-derajatnya, nggak ada Nggak ya? ada dia gitu loh. Tapi AC sih oke lah. Ini dia. Changhong ini soalnya Changhong. Itu loh Changhong kan Changhong dingin gitu loh. Itu dia. AC bentuknya, modelnya jadi agak retro, buat orang yang demen-demen retro klasik. Ya ini Buat mengobati ya sudahlah ya tadi sudahlah tadi itu loh. Aduh. Terus ya sudahlah-nya masih ada nggak, Om? Atau masih ada yang belum keluar nggak nih? Ya, kan ini baru 1,5 bulan ya. Jadi temuannya sih masih Saldo seperti kurang. itu. Nih. Wah, tadi pakai itu kali. Nah, Om, tapi kalau saya cobain sih, ya dari 2 kali nyobain test drive sama nyobain punya Om ini sih enak sih, menurut saya ya. Tapi kan saya belum punya, jadi belum menyelami lebih dalam nih. Kira-kira ada lagi nggak tuh ya sudahlahnya tuh? Ya, karena ini kan baru 1,5 bulan ya pakai. Jadi baru ketemu, bukan baru ketemu ya, baru yang tidak sesuai dengan ekspektasi di awal. Baru ini nih Om gitu loh. Nah, cuman kan nanti nggak tahu nih, makin lama pakai ada lagi kayak yang di luar ekspektasi ya. Oh. Di luar ekspektasi, karena kan ini mobil kan boleh dibilang harganya kan 370-an tuh, Nggak hampir murah-murah amat juga. nggak murah-murah amat juga, hampir Iya. 400. Terus kalau kita bandingin dengan harga mobil yang segitu, yang kayak misalnya apa ya, harga segitu ya 300, terus kayak HRV kan segitu ya. HRV Nah. yang paling murah apa yang sedang itu ya? Yang sedang atau yang apalah gitu. Tapi Udah nggak usah itulah, yang di bawah itulah misalnya. Tapi fiturnya kan agak bagus-bagus Iya, gitu iya. kan. Nah, cuman ini 370 loh. 372 sekian. Bukan golongan LCGC lah istilahnya. Bukan LCGC lah gitu loh. Nah, rasanya kok banyak kurangnya gitu loh dibandingin dengan itu. Tapi ya sudah, kembali lagi tujuannya gitu loh. Oh, kayak mobil listrik gitu loh. Jadi ya harus ke situ gitu. Walaupun dilihat, aduh, ini di rumah ada mobil harganya sekian, nggak jauh-jauh beda banget sama ini gitu kan. Tapi kok enakan di sana, fiturnya segala macam, enakan itu gitu loh. Nah itu sih Om. Tapi secara bawa kendaraannya, mobilnya, di bawah mobilnya, feel-nya itu ya masih enak lah gitu loh. Iya. Enak lah gitu loh. Cuman memang ya biasa nih kalau bangku karena baterai kan, jadi dia pasti agak duduknya itu nggak bisa kayak enak kayak kita nyetir. Pas ya. Nah, itu loh. Itu sih. Kalau rasa sih memang ya, kalau memang agak berisik ya, itu suara bannya mobil itu aja masuk ke sini. Masuk Om. Tapi masih bisa ya sudahlah gitu. Kayaknya kita salah masuk tol nih Om. Hah, serius? Kita masuk ke Ciawi lagi nih. Serius? Iya Om. Ini saking semangatnya ini kayaknya Om jujur emang bener-bener pengen beli nih mobil, jadi saking semangatnya tuh ya kan, nanyanya luar biasa gitu loh. Iya, udah kekerukut. Iya, kita keluar lagi Om, kita harus putar Masuk balik lagi. tuh, masuk dari sana. Kita keluar dari satu nyebrang tadi.
Nggak ada keluar lagi kerukut ini. Ada keluar nggak? Nggak ada itu. Tapi baterai. Nah, itu baterai berapa, Om? 70%. 210 ya, bukannya. Ya taruhlah berarti kita anggap 3 kilo lah ya, berarti 210. Kalau di situ berapa di range-nya? 288. 288 kan? Bahaya nih, bahaya. Iya. Jadi ya palingan lihat kita hitung, ambillah 3 kilo, walaupun mungkin ini jalan kayak begini kan, nih kita pakai apa ya, eco kan, nggak pakai normal atau sport gitu loh. Ya keluar sini Om, kita putar balik tuh. Waduh. Aduh. Terus kira-kira bakal rekomen nggak ke teman-teman atau kayak ke saya atau ke teman-teman lain gitu, bakal rekomen mobil ini nggak kira-kira? Nah, ini jujur ya Om. Iya jujur. Ini karena kan Om jujur nih. Iya. Nah, jadi gini sih. Kalau memang pengen ngambil mobil listrik, ya kan sekarang banyak tuh yang merek-merek yang cukup ini ya, kayak BYD itu kan spesialis tuh. Dia nggak bikin mobil motor bakar kan, mobil bensin nggak dibikin itu mobil listrik kan. Karena dia memang tadinya pabrikan baterai. Nah, terus kan banyak merek-merek lain juga yang rasanya ini. Nah, mungkin bisa pertimbangkan. Tetapi kalaupun mau tetap, wah kayaknya seneng modelnya nih gitu. Model ini retro. Model ini model retro. Istilahnya bisa berdamai dengan semua ya sudah. Betul, ya sudah tadi. Kelemahan-kelemahannya. Ya, jangan beli yang AC/DC. Belinya yang AC aja. Atau juga kalau emang ya, ini cuma buat dalam kota dalam kota city car aja ya ambil aja yang range kecil, karena selisih harganya lumayan Om. Gitu loh. Karena ambil range gede juga percuma, karena DC-nya nggak bisa dipakai ya. DC-nya betul, DC-nya nggak bisa dipakai. Kemudian udah dihitung tuh ya palingan kan kalau ya taruhlah 3,5 kilo gitu kan. Ya berarti misalnya buat antar jemput anak sekolah aja gitu kan. Ya itu Om. Kalau memang kebutuhannya seperti itu. Karena senang modelnya segala macam, terus ya itu tetap lifetime warranty Om. Jadi bukan hanya buat pre-book itu yang lifetime warranty. Oh gitu. Ternyata sampai sekarang masih justru bonusnya sekarang dapat itu Om, 2 gram emas. Wah. Tapi kan mungkin harganya lebih mahal kali. Coba nanti kita cek ya, harganya harusnya sih masih. Kalau Om Bob kan belinya di bawah 400. 3. Tapi rasanya gini Om, coba deh. Ini nggak tahu ya, rasanya sih masih hampir sama. Masih tetap ya, coba nanti kita lihat, karena gitu ternyata pas lihat mobil Wuling ini Cina itu, kalau kita kan misalnya mobil Jepang kita beli baru nih sekarang sama lu beli nanti, mendingan beli sekarang karena pasti dia naik harga barunya kan. Jadi buru-buru beli dulu sebelum pas pre-launch beli. Naik kan. Tapi kalau saya lihat, perhatiin di tipe-tipe yang lain, contoh Alma segala macam, dari lama makin turun harganya. Terus saya tanya, ternyata kata dia, cerita salesnya lagi, kalau di Cina gitu, di Tiongkok. Jadi karena di Tiongkok itu ya mobil baru, jadi kenapa mobil baru pre-launch dia lebih mahal, karena ya itu adalah kan dia udah nyobain dulu tuh. Jadi makin lama tuh mobilnya turun harga barunya. Karena kalau di Cina tuh seperti itu kata dia. Gue bilang, karena coba dilihat ya Almas waktu itu ya, pernah lihat yang RS itu sempat mau ditawarin gitu. Dari harga yang dulu sampai sekarang, yang sekarang lebih mahal yang awal. Iya benar. Turun. Wah, kok gitu ya? Dia alasannya sih gitu, nggak ngerti juga tuh. Tapi secara logika bener nggak sih? Maksudnya untuk model ini, misalnya punya cetakannya satu, kan lama-lama dia udah break even. BEP. Iya. Lama-lama BEP, ya otomatis costnya makin turun. Udah kemakan penyusutan apa segala macam. Iya, break even. Memang mungkin cenglinya harusnya turun ya, bener nggak? Iya, masuk akal sih. Nah itu di klaimnya orang Wuling tuh seperti itu. Cuman kan masalahnya kan di Indonesia ya, terutama di kita, orang itu pasti beli mobil, wah ntar jual laginya turun, jatuh harganya. Nah, coba deh. Emang. Kan kalau mau beli, wah itu mah beli misalnya, contoh kita beli mobil Eropa aja, orang takutnya beli baru
wah cari bekas aja, ntar harganya turun gitu Iya. kan. Nah itu kan Iya. ininya kan. Jadi orang yang Orang Indonesia kalau mau beli mobil baru cek harga dulu bekasnya. betul tuh. Ya jadi memang sih ya kalau memang mau beli mobil ada beberapa tipe orang sih. Karena ada orang memang dia berdasarkan kebutuhan, kepentingan. Ada yang orang wah dia lebih banyak mikir buat harga jual nantinya kan. Atau ada juga ya orang yang beli cuman pokoknya gue nikmatin, gue happy. Iya. Udah. Betul. Urusan jual nanti mau turun per tahun 20%, 30%, masa boleh, yang penting gue udah nikmatin. Iya. Nah, itu loh. Jadi balik lagi tadi Ya. merekomendasikan apa enggak nih Om? Kalau memang dia tetap butuh mobil listrik, coba cari yang lain dulu. Cari pembanding dulu lah. Pembanding dulu. Sekarang kan udah ada BYD, Dolphin tuh berapa harganya apa, ada MG4 EV, kan banyak lagi masuk sekarang tuh kan Iya. ada VS4 ya, Iya. itu masuk segala macem gitu kan. Ada yang mobil Vietnam lagi. Iya mobil Vietnam itu PS4, iya. VF ya, VF4. Nah itu. Nah tapi kalau ada juga Om orang misalnya yang wah karena sudah cinta banget bentuk model, kemudian mungkin dia mikir wah Wuling sudah ada pabrik di sini lama segala macam, ya sudah berarti yang sudah yang di luar ekspektasi saya tadi itu bisa dikesampingkan, ya cuman pilihlah yang AC Bisa diterima. aja. Ya bisa diterima karena DC chargingnya nggak ada, Bukan dikesampingkan Om, harus bisa diterima. harus bisa diterima. Iya kan? Iya. Karena mau nggak mau harus terima. Harus terima, Kalau dikesampingkan nggak bisa Om. betul. Itu loh. Makanya jadinya ya sudah lah. Ya sudah lah. Karena selisih AC sama yang ada AC sama DC itu lumayan harganya tuh. Jadi kalau mau beli mobil ini lebih baik beli yang AC ya. Yang AC karena DC chargingnya nggak ada. Kemudian ya kalau memang kebutuhannya jarak-jarak dekat, udah ambil aja yang 330. Nah, jadi Om dari ekspektasi dibanding ya sudahlah tadi kira-kira gimana Om? Ya itu Om, karena seperti tadi bilang tuh karena waktu mau belinya itu punya ekspektasi yang cukup wah dengan harga mobil sekian segala macam. Ternyata ya ini jujur-jujuran aja ya. Ternyata cuman yang bisa dapat ekspektasi cuma 20% Om. 80% itu di luar ekspektasi, kaget juga gitu. Terutama range. Jadi 80% ya sudahlah. Ya 80% ya sudahlah, kita harus terima lah gitu loh. Jadi ya mau gimana lagi gitu kan, mobil sudah beli. Untung mobil Om bukan istri. Nah itu dia tuh, repot tuh. Kalau istri Wah, waduh, bahaya tuh. tepung jidat tuh. Jadi Harus itu, menerima 80% dari ekspektasi awal 20%, harus menerima 20% aja ya 20% aja. dari Jadi ekspektasi awal. iya, Waduh. itu loh. Jadi Om jujur gimana, jadi beli atau enggak nih? Eh, 20% mobil Om. Kayaknya Om jujur skip dulu deh. Waduh. 20%. Aduh. Mungkin Om Jujur mau lihat-lihat dulu yang lain gitu. Kan belum terlanjur jadi istri gitu kan. Nah, betul tuh. Jadi harus cek-cek dulu biar mantep gitu loh. Karena kalau bawa mobil, kita punya mobil dan bawa mobil sesuai dengan ekspektasi kita. Kita bawanya juga mantep, enak, Happy. berundung happy, hati senang, ya kan? Yeah. Hati senang, rezeki makin banyak, Yeah. ya kan? Makin beli sering mobil, Yeah. gitu kan? Nah, itu tuh jadi problem tuh. Kalau ini 20% lihat cicilan juga. Waduh, lihat cicilan setiap mau udah datang itu notifikasi cicilan, aduh, nyicil mobil yang ini nih. Itu loh. Aduh. Jadi teman-teman, ini semua fakta yang dialami oleh teman saya ya, Om Bob. Jadi kita bukannya menjelek-jelekan, tapi hanya memberikan fakta karena beliau sudah membeli mobil ini bahkan pre-book dan sudah memakai 1 bulan setengah dan sudah ngulik lah istilahnya, termasuk hebat itu bisa sampai ngulik 1% berapa kilometer itu, wah itu luar biasa gitu ya.
Tapi ya itu tadi kesimpulannya. Sekali lagi bukan untuk menjelek-jelekan, ini adalah konten jujur, kita hanya bicara jujur di sini. Kalau Anda tidak percaya, silahkan coba sendiri. Ya. Gitu ya. Silakan beli dulu baru coba, Om. Silakan beli dulu baru Jadi coba ya. tetap beli dulu, terus baru coba. Iya. Itu loh. Iya. Itu loh. Oke, gitu aja kayaknya. Review Wuling Bingo tahun berapa nih Om? 2023 ya berarti ya? 2024, Om. 2024. Plat nomornya belum keluar nih, Om. Oh iya, plat nomor aja belum Masih keluar pakai ya? surat jalan nih, Om. Wah, Gitu loh. tapi surat jalan dikasih sama mereka. Awalnya nggak dikasih. Oh. Terus kita minta dong, kan ini pre-book gitu kan. Oh, dikasih, ternyata ya memang untuk pre-book dikasih surat jalan, tapi yang nggak pre-book, yang nggak pre-book tuh nggak dikasih surat jalan. Oh, tapi jangan-jangan sekarang yang beli sekarang dikasih juga. Ya bisa jadi tuh, karena ya itu ternyata antara pre-book sama yang tidak pre-book sama saja. Jadi karena kan biasa orang beli pre-book itu kan, wah pre-book dong, kayak misalnya kita beli Samsung tuh, handphone, iPhone segala macam. Kalau kita beli di awal kan ada kelebihan tuh kan, ada cashback lah atau apa kan. Nah kita beli pre-book tuh maksudnya itu tuh ada pembedaan dengan orang tidak pre-book. Karena kita menanggung resiko, ini kayak kita nih, Benar. udah beli kan, udah dapat resiko kan. Ternyata sama aja, Om. Ternyata beli kucing dalam karung. Terima kasih kepada Om Bob. Yes. Sudah berbagi pengalaman ya dari mobil ini. Ya. Berbagi ya sudahlah. Ya sudahlah. Mudah-mudahan Om Bob bisa menerima karena udah ada barangnya ya Om. Iya, mau nggak mau udah harus diterima tuh, gitu loh. Terima kasih sudah berbagi dengan jujur di channel Om Jujur. Yap. Terima kasih udah memberikan informasi juga ke teman-teman gitu kan. Ya, sampai ketemu lagi di episode berikutnya di channel Om Jujur. Salam jujur. Dah.